Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dino Rahman Hakim. Saya dari kelas SI 2020A. NIM saya 2005121.025. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program yang sudah jadi dari praktikum 5 materi looping list. Langsung saja masuk ke dalam penjelasan, yaitu pada awal program menggunakan integer.max yang isinya adalah 10.000, dimana fungsi ini adalah sebuah nilai maksimal dari perulangan. Kemudian perulangan ini digunakan untuk menghitung, di mana setiap perulangan tersebut menggunakan output jumlah waktu yang akan digunakan. Selanjutnya terdapat baris var list. Var list ini diibaratkan sebagai wadah yang berbentuk list pada program. Di sini nantinya yang membedakan adalah cara list menyimpan data. Kemudian terdapat dua variabel list, yakni adalah list biasa dan linked list. List ini bisa diartikan sebagai program yang dinamis. Kemudian list linked bisa difungsikan sebagai indeks atau wadah yang telah terstruktur. Kemudian terdapat sebuah perulangan, di mana perulangan ini adalah for int i sama dengan 0, i kurang dari 1000, i plus plus, yaitu nilai maksimalnya adalah 1000 elemen. Add ini sebagai tambah data, dan di sini perlu diperhatikan terdapat perbedaan cara mengisi datanya, jadi akan saya run terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasil output dari program looping list. Kemudian isi dari add list tidak muncul. Mengapa? Karena tidak menampilkan dari programnya, namun sebagai syarat dari perulangan tadi. Nah, nanti saya akan jelaskan selanjutnya mengapa yang muncul adalah waktu dan bukan item ini. Kemudian var s1 sama dengan stopwatch.startNew. Stopwatch ini berfungsi sebagai menyiapkan sebuah instruksi yang berisikan dari stopwatch, dan startNew ini digunakan sebagai memulai perhitungan. Kemudian perulangan kembali, for int i sama dengan 0, i variabel max i plus plus, yaitu melakukan perulangan dari sebanyak variabel max. Kemudian for each string v in list, dimana dimaksudkan agar perulangan ini dari variabel for adalah sebuah perulangan dan each adalah kesatuan program. Jadi program yang dilakukan adalah merupakan hasil perulangan dari variabel list, dan pada setiap itemnya akan disampaikan pada variabel string v di perulangan nantinya. Kemudian throw new exception, yaitu menurut saya throw ini sebagai pemberhentian program dan exception ini sebagai fungsi menampilkan pesan error pada program. Kemudian yaitu seperti variabel sebelumnya, v berisikan 2 item. Jika ditambah 1 item, hasilnya output bisa tidak muncul program atau mungkin muncul pesan kesalahan. Contoh dimana sehingga disimpulkan apabila item lebih dari jumlah v.length ini adalah 2 item. Jika itemnya lebih dari 2, maka akan error. Akan saya ubah di sini adalah 2 itemnya akan saya tambahi dengan kata a. Kemudian saya run. Sudah kita run dan hasilnya adalah tidak muncul. Karena mengapa? Karena v.length ini hanya berisikan 2 item. Kita kembalikan ke awal lagi, a nya kita hapus, dan munculnya hasilnya sebelumnya adalah berupa nanosecond, dan jika item 2 kita tambah, programnya akan muncul error tadi karena v.length hanya sampai 2 item saja. Kemudian S1 stop berfungsi sebagai tempat atau jeda dalam perulangan. Kemudian pada perulangan ini hampir sama dengan perulangan sebelumnya,
Di sini dapat kita lihat yang membedakan adalah isi dari for each string v in link, di mana for each string v in link ini menurut saya adalah yang membedakan nantinya di setiap variabel link akan ditaruh pada variabel v. Kemudian yaitu console writeLength double S1 elapsed total millisecond dikali 1.000.000 dibagi variabel max to string, dimana console writeLength double SI yaitu menampilkan dari stopwatch, kemudian elapsed ini adalah waktu yang sudah berlalu sehingga hasilnya disimpan ke ms atau millisecond dan dikali 1.000.000. Jadi yang sudah berlalu diambil ms-nya dan dikonvert atau diubah ke ns atau nanosecond, kemudian dibagi nilai maksimalnya. Kita run kembali. Nah, ini udah muncul nanosecondnya dari stopwatch yang kita hitung. Jadi kesimpulan program pada penjelasan kali ini adalah sebuah program yang melakukan perulangan dari beberapa list sebanyak nilai maksimal dari variabel max, kemudian diambil waktu di mana setiap perulangannya dalam bentuk nanosecond atau ns. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurang dimengerti dalam penjelasan kali ini, dalam penyampaian materi ini semoga bermanfaat. Apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.